Ini kepada Pak Arteria. Pak Arteria, terakhir di rapat dengar pendapat atau RDP Pansus Haji, bisa kita katakan bahwa ada kesan Pansus Haji kemudian merujak Kementerian Agama dengan berbagai pertanyaan soal kuota haji tahun ini. Dan terbaru, Pansus Haji melakukan sidak di Siskohat. Dan yang menjadi pertanyaan kita adalah sebetulnya sampai sekarang ini, detik ini, apa saja temuan dari Pansus Haji terkait dengan kuota haji tahun ini? Ya, pertama biasanya sih kita di akhir-akhir ini kita tidak pernah mau untuk membahas sesuatu yang akhirnya membuat hubungan antar mitra, antar lembaga ini menjadi tidak baik. Tapi memang untuk haji, mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya kita ambil kesepakatan untuk dilakukan pansus haji, penyelidikan terkait dengan adanya indikasi pelaksanaan penyelenggaraan haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama yang kita indikasikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ini jelang akhir masa jabatan jarang sekali DPR untuk melakukan seperti itu. Tapi sebagaimana diketahui semua fraksi itu setuju, bulat sepakat untuk mufakat. Ya, tidak ada istilahnya merujak gitu. Makanya kayak saya pun, saya tuh tidak pernah mau bicara di media. Baru minggu ini saya bicara. Kalau Mbak tahu kan berapa kali semua undangan itu kita nggak pernah mau ikut loh. Semua stasiun TV. Tapi terakhir ini kita mau tidak mau, suka tidak suka harus keluar untuk bisa menginformasikan. Ya. Pertama, apa yang sudah kami kerjakan? Yang sudah kami kerjakan amat sangat banyak. Karena materinya bisa dari laporan jamaah, baik yang berangkat maupun tidak berangkat. Kemudian yang kedua, hasil temuan pansus. Apakah DPR menelan mentah-mentah begitu saja? Tentunya tidak. Makanya kita lakukan mendengar kedua belah pihak. Ya. Kalaupun ada pihak-pihak lain yang harus kita coba panggil lagi. Artinya, nah, kemarin saatnya Kementerian Agama kita coba hadirkan. Oh, yang lain sudah. Bahkan ada akta tertulis lah. Kalau nanti kita akan buatkan namanya affidavit. Ya, di bawah akta sumpah ada akta notarionya juga. Nah, harusnya kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh teman-teman di Kementerian Agama untuk melakukan klarifikasi, mana yang benar, mana yang tidak benar, kalau tidak benar, yang benarnya seperti apa. Nah, minggu kemarin bisa jalan, tapi minggu yang sekarang ini dirasa agak sulit. Makanya kan teman-teman berinisiasi, kalau gitu kita langsung melihat, datengin aja Kementerian Agamanya. Nah, memang pada saat kita datangi ternyata mereka memang ada di tempat. Gitu loh. Mereka ini yang dipanggil sebelumnya dari Pansus Haji ya? Yang dipanggil sebelumnya. Tapi nanti itu hal teknis lah ya. Nanti saya juga terlalu kecil bagi kami untuk meributkan ini dipanggil nggak dipanggil. Kenapa? Karena berdasarkan undang-undang ya, temuan kami ini sebenarnya sudah bisa kita jalanin tanpa mendengar mereka loh. Iya kan? Tapi kan kami masih berbaik hati nih. Kita tidak mau dibilang DPR ini mendengar informasi sepihak. Makanya kita konfrontir, kita dengar dari teman-teman yang sana. Apa yang sudah kami lakukan? Ya, ruang lingkupnya apa? Banyak hal, banyak sekali. Yang kita lihat di permukaan ini hanya sebagian kecil. Kita kan bicaranya tata kelola kelembagaan secara umum. Apa itu? Kita bicara organ. Kita bicara kewenangan organ. Mulai dari menteri, dirjen, direktur, sampai staf. Kita bicara tupoksi. Ya. Kemudian kita bicara regulasi. Peraturan-peraturan apa saja yang sudah mereka terbitkan. Ya. Apakah bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Ya. Katanya ada Siskohat yang akuntabel, transparan, dan mudah diakses. Ya kan? Jaminan bagi mereka bahwa ini nggak bisa diganggu-gugat. Oh, ternyata kan bisa diterobos. Bisa diterobos dengan peraturan menteri, keputusan dirjen, keputusan menteri. Itu.
Dengan surat edaran sekalipun bisa berubah data di Siskohat. Nah, kemudian kita bicara mengenai kuota. Kuota secara hukum itu, kuota haji kemarin itu berapa? Apakah ada kuota tambahan? Kan nggak ada kuota tambahan. Kalau pasal 9 kuota tambahan, kuota setelah ditetapkan presiden menteri agama ya dengan DPR dalam rapat panja. Rapat panjanya cuma sekali 241.000 ya. Apakah terbit kewenangan menteri untuk ngatur kuota? Nggak, belum ada kuota tambahan. Ya, masih 92 dan 8%. Ya kan? Ini yang kita sedihkan. Pak Jokowi dapat hadiah tambahan 20.000, tapi itu tidak menyelesaikan daftar tunggu. Kenapa? Ya, harusnya yang 20.000 itu kan kita bisa kasih ke reguler 92%. Tapi faktanya kan enggak. Ya, atas nama kewenangan menteri katanya punya hak 20.000 dibagi 10 ke reguler, tambahan ke reguler, 10 ke haji khusus. Padahal itu bylaw sih saya katakan itu udah nggak pas banget ya. Baik, jadi akar masalahnya adalah soal tata kelola. Bicara masih sedikit ini tata kelola. Kemudian kita bicara kuotanya lagi yang sudah bermasalah itu. Pada saat pendistribusiannya bermasalah lagi. Sehingga kita temukan, bayangin, dari 10.000 itu 35% ya diberikan kepada jamaah yang 0%, 0 tahun. Baru daftar ya berangkat. Padahal ada 138.000 jamaah haji khusus nih, kita bicara khusus ya. Yang menunggu, kenapa nggak 10.000 itu dibagi ke 138.000 aja. Itu loh. Ngapain sih 0% bisa langsung berangkat? Itu baru kita bicara kuota. Belum lagi kita bicara mengenai tata kelola layanan. Tata kelola layanan itu sebelum ya, dan pada saat kita bagi lagi, pada saat di Madinah, pada saat di Mekah, pada saat di Mekah kita bicara lagi yang namanya Al-Musna. Itulah kita bicara masalah transportasi, catering, hotel, penginapan, kemudian tenda gitu loh. Ya. Baik. Ini baru kita bicara penyelenggaraan, belum kita bicara uang, kita bicara tata kelola keuangannya lagi. Kita akan bicara mengenai kontrak. Siapa? Kenapa kamu nunjuk dia? Kenapa kamu tunjuk orang yang sudah bermasalah? Kamu tunjuk lagi. Gitu.